masing-masing program kita pilih satu. Kita baca sama-sama. Seandainya ada yang gagal atau lebih atau ada kurang, itu bisa kita pakai satu di itu Malang kita bahas. Oh ini ada ayatnya ada pertambahan nih. Ternyata kayak gitu. Jadi kita selalu belajar memperbaiki yang kurang, yang lebih terlalu over kita bukan. Jadi nanti di adendum kan gitu. Mungkin ini sepakat ya semuanya ya. Jadi apa yang saat ini sudah ada kita jalankan dulu. Jadi kita jalankan dulu. Kira yuk kita jalan. Mungkin yang kurang kita saling bersama memperbaiki. Yang terlalu berlebihan kita sama-sama kita berjuang. Yang mana bagaimana berjalan itu. Nanti itu mau kembali ya. Oke, terima kasih. Tadi kan sempat dibahas Pak Fadil, aku cukup kencang kayaknya, bahwa setelah tadi kita buat struktur organisasi DPP, alangkah baiknya saya pikir masing-masing yang bertugas itu tahu job bisnya itu apa sebenarnya. Itu yang perlu, jadi teman-teman ini sanggup bahwa ini pekerjaan saya, gitu. Ini tugas saya, ini yang saya emban, gitu kan. Jadi jangan tanda tangan hanya biro hukum misalnya dipikir hanya hukum saja. Jadi apa-apa saja poin kerja saya sehingga saya bisa lebih maksimal menjabat jabatan yang saya sanggupi. Itu dari saya. Ya, terima kasih Bu. Sesungguhnya menurut sebuah organisasi, apabila sebuah DPR baru dibentuk, itu biasanya belum ada munas, gitu ya, belum ada munas. Dia dibentuk berdasarkan kesepakatan di masing-masing wilayahnya. Ada caretakernya bahasanya atau koordinatornya, gitu. Nah, kami di DPP pada malam hari ini akan meminta satu orang koordinator dari masing-masing DPD untuk memberikan kesanggupannya sebagai ketua koordinator. Sekarang kami di DPD meminta kepada masing-masing DPD siapa ketua koordinatornya malam hari ini, gitu. Selanjutnya silakan bermusyawarah di masing-masing DPD. Kan sudah disebutkan lalunya sifat karyawan itu adalah mengundang seluruh member di DPR itu bermusyawarah siapa ketuanya, siapa wakil ketua, siapa sekretaris, sesuai DPR disampaikan ke DPR untuk di-SK-kan, gitu. Nah, baru di-SK DPR sebelum ini sudah permohonan pada DPR kami bahwa ketua Pak menyatakan inilah susunan DPD DKI dalam mohon disahkan oleh DPP, gitu. Nah, sekarang setelah itu kan begitu kan. Nah, dan setelah periode 5 tahun baru ada munas. Nah, oleh karena itu nanti Pak Sekjen akan memberikan surat kesanggupan kepada DPD masing-masing. Siapa nanti ketua koordinator untuk membentuk kepengurusan di awal ini? Saya dari Jogja, karena biar mengusulkan struktur untuk penamaan mungkin apa masih bisa dirubah, bukan DPD tapi perwakilan daerah saja itu sama di pusat ya PP itu bagaimana? Itu cuma pertanyaan. Tapi kalau memang nggak bisa nggak apa-apa, kami tetap ikuti. Itu Pak. Terima kasih. Akan membentuk kepengurusan sesuai dengan ADART paling lambat 2 bulan setelah surat ini diturunkan. Jadi maksudnya kami memberikan ini kepada ketua koordinator atau pimpinan yang berada di perwilayah. Itu Pak. Nanti akan pembentukannya bagaimana? Pembentukannya sesuai dengan ADART minimal baik minimal 10 orang. Nanti di situ akan dibentuk namanya ketua, terus bendahara, wakil dan sekretaris. Saya lanjut, selaku petugas Dewan Pengurus DPD, DPC, DPD berjanji sanggup untuk meramaikan, menjalankan dan menghidupkan roda keorganisasian demi tercapainya tujuan kita bersama selama 5 tahun tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dan saya berjanji untuk membesarkan sebuah organisasi perkumpulan praktisi pendidik dan tata budaya Indonesia
menjadi lebih baik, dan saya bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Demikian surat keseluruhan yang saya buat. Demikian surat keseluruhan yang saya buat atas perhatian saya ucapkan banyak terima kasih. Kira-kira isinya berada berapa? Aman baik? Baik. Kalau sudah aman semuanya, saya akan berikan surat kesaksian ini kepada ketua formatur dari DPD masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun malam ini selesai, itu lebih baik gitu ya. Formaturnya aja gitu ya. Misalkan malam ini bahasa keseluruhan, kemudian kemudian nanti usahakan dalam sampai 2 bulan SK itu berturut. Baik, yang lalu kedua bersama tentunya sebelum kita mulai acara pada pagi yang berbahagia ini, tentunya dalam suasana berbahagia selain kami mengucapkan selamat datang dan selamat pagi untuk keluarga besar dari APIK Indonesia, saya juga ingin mengucapkan selamat pagi khususnya untuk Bapak Dedi Rahmat dari KLHR dari Kementerian Lembaga Lingkungan Hidup. Selamat pagi Pak. Dan juga selamat pagi kepada Bapak Haris Parti Supriyadi yaitu dari Kepri Batam. Selamat pagi Pak. Oke, kita akan lanjut tentunya dengan acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan yang kemarin belum kita dengar. Maka itu kami undang dengan segala hormat kepada Bapak Dedi Rahmat selaku dari KLH dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan sambutan pada pagi yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan swastiastu. Progres upaya pemerintah yang dibantu oleh teman-teman dalam upaya mengurangi kerusakan lapisan ozon melalui pengurangan penggunaan refrigeran HCFC di tempat yang lebar. Seluruh refrigeran yang kita gunakan berasal dari impor. Untuk mengurangi emisi HCFC tersebut, pemerintah telah mengurangi impornya secara bertahap selama 30 tahun, dimulai dari 1 Januari tahun 2015. Kalau penggunaan dua-dua itu dilarang di bidang perindustrian, terhitung mulai 1 Januari 2015. Tapi itu untuk produk baru, Jadi existing produk-produk yang sudah terpasang itu masih menggunakan batuan. Cuma jumlahnya makin bertambah. Pemerintah dalam sektor air pollution yaitu di residensial sampai dengan 3 mega, di komersial unit sampai dengan 30 mega, di positif dispensasi dan sertifikasi yang kesemuanya menggunakan dua-dua. Itu mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, kalau foam itu termasuk salah satu bahan rusak. Foam ini busaknya seperti yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kedua. Ini untuk mengganti teknologi HCFC yang ada di industri. Itu tahap pertama 2011 sampai dengan 2015. Sekarang mulai bulan tahun 2015 itu akan dilakukan target penghapusan tahap kedua. Kalau yang pertama sasarannya industri, yang kedua sasarannya itu adalah pengguna. Pengguna itu ya jenengan semua, saudara-saudara sekalian. Target yang kedua besarnya adalah 217,87 OJK kalikan 55 untuk dua-duanya. Ini target yang kedua adalah teman-teman. Jadi tadi saya bilang bahwa Indonesia ini tidak punya pabrik. Indonesia tidak punya pabrik yang ada dalam importir, pemalsu, pengoplos dan lain-lain. Rupanya Indonesia ini sudah dijadikan sebagai ladang perang bintang antar merek. Sebab di dunia industri ASEAN, ASEAN
itu ada dua kelompok besar yang menguasai pasar. Kelompok pertama adalah kelompok Jepang dengan R32. Yang kedua adalah kelompok Cina dan Korea dengan R40. Kelompok 3 itu Naklon. Peraturan Menteri Perindustrian nomor berapa? Yang mana penggunaan R22 di sektor perindustrian. Lagi larangan penggunaan ACFC 22 di sektor perindustrian. Nomor berapa? 17 nomor 7 Pak tahun 2005. Sebagai praktisi dari pekerjaan-pekerjaan pendingin, kami di sini mengetahui juga mengenai R22 yang ada sekarang. Sebelumnya mungkin kami beritahu bahwa R22 ini memang refrigeran favorit kepada bisa temperatur tinggi AC sampai kepada cold storage ataupun extra low temperature sampai minus 35 pun bisa. Jadi memang kita merasa kehilangan kalau R22 dihapuskan pada investor, tapi ya memang itu harus kita lakukan. Satu hal yang ingin saya tanyakan, sebagai praktisi mungkin kami akan mengalami nanti untuk penggantian existing R22 ke refrigeran yang baru ya. Bagaimana halnya dengan R22 yang ada pada sistem tersebut? Apakah kami boleh buang begitu saja ke udara terbuka? Pasti ini akan ada efek kepada ozon ya? Ataukah sudah disiapkan juga suatu perangkat untuk menangkap R22 tersebut lalu memusnahkannya? Nah, ini mungkin suatu persoalan juga bagi yang bergelut di temperatur rendah ya. Memang ada pengganti atau alternatif lain seperti 404A atau 507. Demikian Pak, terima kasih sebelumnya. Saya dulu dan sering ditanyakan oleh teman-teman, bagaimana dengan penanganan limbah R22 ya? Ada. Makanya pemerintah ini yang upaya menghapus penggunaan R22 tidak semua dilakukan. Sampai beberapa 30 tahun supaya itu berhasil. Itu artinya pemerintah sendiri memahami bahwa apabila dilakukan penggantian sertifikat itu akan terjadi masalah-masalah, akan terjadi macam-macam. Sekarang pun sudah timbul R22 Kenapa musik itu tidak disarankan dari Islam ulama untuk menggantikan R22 dan yang lain tidak disarankan kepada NC untuk mengganti R22 dan pelatihannya saya bisa teriak sih. Oke, sebutkan 3 dari 7 sektor yang ada sehari-hari dilakukan menggunakan bahan recycle. 7, beda ya. Ayo. Itu 1. Oh, pakai mic aja, pakai mic. Belum.
Pengembangan. Apa? Pemadam api itu. Ya apa? Reintegrasi. Betul. Aduh. Itu adalah proses pendorong kosmetik. X-ray, sektornya itu proses. X-ray, deodoran, dan lain-lain. 3 ya? 3 Pak? Itu dulu Pak. 4 ya? 5 itu apa? Pada waktu 5 kalau 6 ini sembako. Siapa yang merokok? Saya merokok. Saya merokok. Tapi rokok saya krecek. Kalau rokok krecek, proses pengeringannya dijemur di matahari. Kalau rokok krecek. Tapi yang rokoknya mahal itu proses pengeringannya diasap. Pengasapannya menggunakan bahan usap-usap. Jadi yang rokoknya mahal itu termasuk penjahat itu kan. Yang ketujuh, sektor yang terbesar yaitu adalah sektor refrigerasi. Itu adalah diagramannya Montreal Protocol, di mana Protokol Montreal tersebut 162 negara menandatangani kesepakatan untuk melindungi rakyat dari penggunaan bahan usap-usap. Tanggalnya adalah 16. Baik, Oke, kami persilakan kepada Bapak Aslam Asni untuk ke depan. Bapak Hafiz Rizal dari Kalimantan Timur, Bapak Yudi Hartono dari Sumatera Utara, Bapak Prasojo dari Jawa Tengah, Bapak Arbani dari DKI, Bapak Edi dari Riau, Bapak Muhammad Asrul dari Sulawesi Selatan Barat, Sudistyo dari Banten, Mandarwan dari Jawa Barat, Ari Wahyudi dari Jawa Timur, Pak Alex Tim dari Kepulauan dari Kepri, Jawa ya. Dari Kalimantan Timur, visinya Pak dan misinya apa keinginan Bapak kepada Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Saya Hafiz Rizal dari Kalimantan Timur. Saya sendiri datang dari Kalimantan. Visi kita sih pengen mempersatukan teman-teman di Kalimantan. Karena Kalimantan bisa untuk itu kurang pengen belajar dan belajar. Nah itu visi kami dan visi di sana mempertahankan harga dulu. Jadi teman-teman bisa sama-sama harga. Baik, terima kasih. Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, yang pertama adalah kalau harapan terhadap Abitu adalah yang jelas. Yang pertama, lebih meningkatkan soliditas pengurus maupun anggota. Kemudian berharap bahwa program peningkatan kualitas dari teknisi air conditioner dan refrigerasi yang menjadi anggota Abitu bisa secepatnya terlaksana. Karena dengan sendirinya di sini akan meningkatkan kualitas dari anggota Abitu. Sedangkan untuk rencana visi misi untuk BPD Jawa Tengah tersendiri, yang pertama akan kami lakukan adalah pembenahan dan penguatan atau konsolidasi di tingkat pengurus DPD Jawa Tengah. Yang berikutnya adalah meningkatkan jumlah anggota dengan cara rekrutmen yang mungkin kita akan mencoba untuk lebih meningkatkan agar rekan-rekan teknisi di Jawa Tengah bisa kita rekrut sebanyak mungkin untuk bergabung dengan Abitu, dan dengan harapan ke depan mereka akan lebih meningkat kualitas teknisi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, Khususnya Kodali.
bagaimanapun bagi saya suatu hal yang sangat berat untuk menerima tantangan ini. Bagi saya terus terang background saya bukan dari orang teknik, tapi ini merupakan tantangan bagi saya untuk untuk mengumpulkan para teknisi yang ada untuk mempersatukan menghadapi MEA masyarakat ekonomi Asia. Visi dan misi tentunya dari DPD DKI nanti akan mengikuti misi-misi yang ada di DPP tentunya. Yang terutama untuk DPD DKI dalam waktu dekat kita akan ikut mempercepat proses sertifikasi. Itu yang jelas yang di hadapan kita yang bakal kita peroleh. Dan itu saya berharap untuk khususnya rekan-rekan saudara-saudara yang ada di DKI untuk bersatu untuk menyatukan teman-teman yang mungkin banyak yang belum bergabung di APITU. Mari kita saling bahu-bahu mengajak rekan-rekan kita untuk bersatu agar kuat di masa yang akan datang. Begitu untuk sementara. Nama saya Rizal Muhammad dan Medan. Keinginan pribadi dari Medan itu untuk bergabung dengan APITU supaya kita banyak kenalan, jadi bisa memperbanyak itu. Dan sementara untuk visi dan misinya saya rasa itu sama aja untuk ikut dari DPD, maksudnya dari DPD. Keinginan kita juga menyatukan kawan-kawan di Medan supaya sama untuk tekniknya, sama untuk ritmenya, dan sama-sama untuk perjuangannya. Saya rasa dari Medan juga ya. Saya jadi baru. Hidup APITU. Misi saya untuk memperjelas kawan-kawan profesi atlet dan sama di DPP itu aja. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Apa keinginan Bapak terhadap kami yang sudah menjadi dan diakui oleh negara? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dicoba satu APITU lebih sejahtera, anggota APITU lebih sejahtera dibanding dari APITU. Saya bisa dapat. Mensejahterakan APITU itu keinginan dari Sulawesi. Mensejahterakan anggota APITU, betul ya Pak ya? Nah, kita dari DPD Bengkulu, nama saya Sulaiman. Keinginan saya dari DPD Bengkulu yaitu untuk mempersatukan teman-teman teknisi yang di daerah, dan juga cita-cita saya supaya mempunyai sertifikasi supaya kita disamakan. Itu saja tujuan saya. Terima kasih. Mempererat aksi persatuan antara teknisi di Jawa Timur dan menjadikan teknisi di Jawa Timur lebih berkompeten dan lebih baik. Bila Mas ya, terima kasih. Kalau bisa diikuti aja. Terima kasih sekali untuk kata-kata dari Bapak. Selanjutnya perwakilan dari Mandara, Jawa Barat. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. APITU, mari Bapak. Harapan saya, visi dan misi banyak besar hampir sama. Inti dari poin permasalahan APITU kami maju dan manfaat khusus untuk anggota para APITU. Itu aja dulu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Membuat bikin semangat adalah cara kami berusaha. Hidup APITU.
ya ekses dan akhirnya kita terima sertifikasi sekolah. Iya, Pak cuma mengharapkan teman-teman bisa memajukan itu semua yang hadir yang dilakukan menjadi bagian dari itu dan membesarkan itu jadi maju dan hebat di Indonesia. Bengkulu dan Jogja, silakan untuk diabadikan. Baik, kita hanya memperhatikan jempolnya ada di depan, Pak. Jempolnya ada di depan, bahwa menunjukkan kita ini adalah semangat untuk memajukan sebuah organisasi perkumpulan praktisi dan peninggi Indonesia. Pak Eko. Oke, masih ada satu lagi katanya nih. Bentar. Boleh gabung? Di sana Pak, di ujung sana Pak. Pak, di sana Pak. Inilah perwakilan dari DPD, perwakilan dari masing-masing daerah ya, yang ada di hadapan kita semua, yang juga didampingi oleh Ketua dari Apindo Indonesia, yaitu Bapak Wirnando. Berfoto bersama tentunya sebagai kenang-kenangan. Ya bebas lagi dulu ya. Siap ya? Pak Efri, Pak Efri, Pak Hengki Brahmana. Yes, 1, 2, 3, yes. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya kembali dari Provinsi KB dan sehari hari dalam organisasi sudah kurang lebih 15 tahun menjadi wakil ketua bidang organisasi dan kerjasama industri di saat ini di Kadin Provinsi KB yang menjadi bagian daripada itu Provinsi KB Kimpo atau Pak itu, yang mana kegiatannya memang akhir-akhir dari sejak tahun 2004 itu salah satunya membidangi bidang tenaga kerja. Jadi dalam hal ini karena ini mendadak, kemudian bahannya sudah ada. Jadi nanti di kopi kerja yang berkaitan dengan sertifikasi. Lalu kenapa kok harus ada sertifikasi? Itu memang konferensi internasional. Jadi kalau kita mengenal disebut dengan ISO standar kompetensi, itu semuanya menetapkan tidak ada satu orang di dunia mengerjakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah keselamatan, kehidupan manusia, keselamatan lingkungan, itu tidak boleh dikerjakan orang yang tidak kompeten. Itu. Lalu diperkuat dengan ketentuan undang-undang baru, undang-undang kita ketenagakerjaan, undang-undang 13/2003 mulai muncul di sana. Tapi undang-undang 13/2003 itu adalah undang-undang yang berpihak penuh kepada tenaga kerja. Jadi belum ada pengusaha. Jadi undang-undang 13 itu memperkuat kebutuhan tenaga kerja. Dan undang-undang inilah yang mensyaratkan bahwa tenaga kerja yang berpengalaman memiliki hak untuk disertifikasi. Tenaga kerja itu bisa posisi sejahtera, bisa posisi dia kawin mandiri, bisa posisi dia cepat dengan catatan kompetensi tadi. Itu melindungi dia punya jaminan hari tua. Anda kalau bekerja tidak ada satu orang, mau dia bekerja perseorangan, mau dia bekerja menjadi tenaga kerja di perusahaan, itu tidak boleh tidak terdaftar di BPJS. Ada yang namanya perusahaan perseorangan, ada yang namanya perusahaan dulu, ada yang namanya tenaga kerja. Jadi yang menunjuk sudah punya kartu BPJS tenaga kerja, sudah BPJS kesehatan juga, itu sudah data. Artinya kenapa? Kalau sekarang usia berapa? 56. Tahun 2019 usia pensiun 5 bertambah terus sampai nanti, karena kita melakukan pertolongan seperti Jepang, Taiwan, Korea, dan China, itu
usia pensiunnya kita nanti tahun 2036 usia pensiunnya jadi 60. Tapi saya juga dari nah sekarang yang akan membagi kita adalah dari kelompok pekerjaan praktek dokter itu ada yang menjamin namanya asuransi. Nah yang di kita kalau ada melakukan kegagalan pekerjaan sehingga terjadi kerusakan, terjadi kebakaran atau terjadi sesuatu yang merugikan, lalu yang menjamin siapa? Sementara upahnya tidak sebanding dengan harga produk atau jasa yang terima tidak sebanding dengan harga produk. Nah itu perlu bersatu. Nah sekarang bersatunya itu apakah dikorek secara nasional, jadi secara asuransi nasional. Nah kalau secara asuransi nasional itu jauh lebih menguntungkan. Bahkan ini posisinya pusat itu menjadi tepat. Jadi semua tenaga kerja pendidik di Indonesia itu terjamin. Mohon maaf lambat tadi sempat stuck di airport, jadinya kesininya agak siap. Jadi tidak akan membahas masalah yang teknis dan rumit. Di sini kami hanya menyampaikan harus ditambah kualitas untuk instalasi, untuk maintenance, termasuk peralatan. Jadi upgrade ke yang lebih maju. Karena di produk kami itu R410 membutuhkan sedikit teknik khusus. Misal, yang mungkin bukan khusus ya, harusnya secara umum. Kalau di produksi kami di Thailand, semua instalasi itu contohnya memakai vakum, itu yang utama. Yang kedua, di sana kan sudah pakai mesin recycle untuk reintegrate. Nah itu di sini yang saya sampaikan itu syarat utama demi menjadi ini bilang itu kualitas produk itu tidak akan maksimal apabila dari bapak-bapak ini juga tidak memaksimalkan. Kita membuat produk yang sedemikian rupa